Faktanya, dipahami oleh orang lain itu bukan sesuatu yang baik. Kita selalu berusaha agar apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, bisa dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Oleh keluarga kita, oleh saudara kita, oleh teman-teman kita, oleh masyarakat secara luas. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, kita berharap bisa dipahami oleh mereka. Tapi kenyataannya, itu bukan hal yang bagus. Ada satu cerita dari Yesus. Buat yang belum tahu, jadi Yesus dulunya adalah seorang tukang kayu. Dia lahir di Nazareth. Lalu kemudian dia keluar kota, menyebarkan ajarannya, menunjukkan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang-orang. Dan dia berhasil mengumpulkan murid-murid yang mengikutinya. Lalu kemudian di suatu ketika, maka akhirnya dia ingin kembali ke kota asalnya dan ingin menyampaikan hikmat yang sudah dia sebarkan di kota-kota lainnya. Dia ingin agar hikmat itu juga bisa diterima oleh orang-orang di tempat kelahirannya. Sekarang coba aku baca di Markus 6 dari ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Orang-orang di luar kampung halamannya, di kota-kota di luar Nazaret, menerima Yesus, dan Yesus sudah menunjukkan banyak mukjizat. Tapi orang-orang yang dari kampung halamannya, dia hanya rasa, lah ini bukannya anak Maria? Bukankah dia saudaranya si Yakobus, Yoses, Yudas? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya ada di sini tuh? Dan poin yang menarik adalah di ayat berikutnya. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Dan ini, dalam titik ini kita juga, aku berusaha untuk melihat secara, karena kita nggak ingin mencoba memahami satu cerita aja, tapi kita berusaha di sini memahami bagaimana dunia ini bekerja. Maka ketika kita berusaha memahami dunia yang bekerja, kita dalam hal ini nggak boleh menyalahkan, oh si orang-orang Nazaret ini emang bodoh nih gitu. Kalau kita udah langsung memberikan satu pernyataan tertentu, kata sifat tertentu kepada orang-orang ini, kita nggak akan bisa belajar apa-apa. Maka kita anggap ini bukan masalah dari orang-orang Nazaret sendiri, tapi memang di sini juga disebutkan bahwa seseorang dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Kenapa? Karena cerita yang sama juga terjadi di Nabi Muhammad. Dia 13 tahun lamanya berdakwah di Mekah, cuma hanya bisa mendapatkan beberapa pengikut. Islam tumbuh besar, tumbuh cepat di Madinah. Bahkan saat dia berusaha kembali untuk ke Mekah, itu juga ditolak. Di Mekah bahkan dia mau dibunuh. Yang itu menyebabkan dia mau gak mau pindah ke Madinah, meninggalkan kota kesayangannya, kota kelahirannya. Dan disitulah pentingnya. Dan poin di sini, ini mungkin ada hubungannya dengan hijrah, tapi poin yang ingin kita sampaikan di sini sebenarnya adalah
bagaimana bahwa kita harus stop berusaha untuk dipahami oleh orang lain. Aplikasinya ada di situ. Stop untuk berusaha dipahami oleh orang lain. Kita mungkin gini. Kita mungkin ingin dianggap, kita punya teman, punya saudara, let's say namanya Doni. Kita ingin agar Doni ini berpikir bahwa kita itu cerdas, kita pinter. Kita berusaha untuk menciptakan bukti-bukti itu di mata Doni. Kita berusaha ketika Doni tanya sesuatu, ya kita sosokan tahu. Bolehlah ngomong gak tahu, tapi jangan sering-sering. Kalau kita terlalu sering, mungkin Doni bakal berpikir bahwa ternyata gak sebentar itu ya. Tapi ada satu titik di mana kita butuh tahu, kita perlu tahu, kita mungkin memang tersesat. Kita misal jalan-jalan di luar kota, kita jalan-jalan bareng Doni, aku jalan-jalan bareng Doni, kemudian di suatu kota aku nggak tahu nih arah ke tujuanku, lalu kemudian aku sosokan pintar, cerdas, jenius, seolah aku paham nih kota ini, maka aku mau bertanya, maka kemudian kita akhirnya tersesat, kedua dari kita tersesat, dan itu suatu masalah. Atau mungkin yang lebih relate adalah ketika kita berusaha tampak kaya di mata orang lain, tampak berhasil, tampak sukses. Kemudian ketika kita ngumpul, kita beli barang yang paling mahal, kita berusaha menceritakan sesuatu, seolah kita punya kesuksesan A, kesuksesan B. Kita cerita banyak hal. Namun, apa yang terjadi ketika kita butuh sesuatu dengan teman-teman ini? Dalam teman-teman satu tongkrongan ini, kita butuh, misal ternyata kita, ya sekalipun kamu memang kenyataannya saat ini sukses, tapi bagaimana dengan 3 tahun ke depan? Apa kamu bakal tetap sukses? Belum tentu. Di saat itu kita tentu butuh bantuan, kita butuh minta tolong, ternyata kita nggak punya kerjaan. Kalau kita tetap mempertahankan dan berusaha dipahami, dimengerti bahwa kita itu orang yang sukses itu tadi, maka kita gak akan berani ngomong ke mereka, aku butuh kloker, aku butuh bantuan. No, kita gak bakal ngomong gitu. Dan ini terjadi juga tentang banyak orang tua yang gak mau minta tolong ke anaknya karena mereka takut bahwa mereka terlihat gagal. Ataupun anak juga gak mau minta tolong ke orang tuanya karena takut bahwa mereka dilihat gagal. Jadi nyatanya dipahami itu bukan sebuah superpower. Ketika misal apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu selalu update secara berkala dengan pemikiran orang lain, itu superpower. Itu gak apa-apa, gak masalah. Tapi kenyataannya kita harus selalu, namanya kita manusia adalah makhluk yang dinamis, maka kita terus berubah, pemikiran kita terus berubah. Ketika kita terus berusaha dipahami, bahkan sebelum itu dipahami, sebelum kita dipahami, kadang keyakinan kita sendiri sudah berubah lagi, kondisi kita sudah berubah lagi. Saat kita berusaha dipahami sebagai orang yang rendah hati, atau kita anggap contoh lain lagi tadi yang kita pakai tadi, kita lagi berusaha agar dipahami sebagai orang yang cerdas, yang bisa tenang, lalu kemudian di saat kita butuh untuk bertanya, butuh untuk terlihat bodoh, apakah kita bisa melakukan hal itu? So, stop lah untuk berusaha untuk dipahami. Biarlah orang lain memberikan persepsinya mengenai kita. Persepsi-persepsi mereka adalah urusan mereka. Kita melakukan apa yang kita lakukan karena kita menganggap hal itu benar.
Kita nggak harus butuh persetujuan, pemahaman orang lain sebelum melakukan sesuatu. Karena akan sangat sulit, akan menjadi sangat menekan, dan itu akan merenggut kebebasan kita. Dan sebagai penutup, aku menyampaikan bahwa the more people think they understand you, the more expensive it can become to change. You're not only fighting your old self, you're also fighting people's memory of you. Tolong untuk hari ini, semoga pelajaran ini dapat kamu pahami. Semoga tentu ini bisa aku pahami. Dan semoga kiranya kita tidak berusaha untuk dipahami orang lain. Just do what you do. Kamu ada diri kamu sendiri. Kamu gak perlu persetujuan orang lain. Lakukan apa yang kamu anggap benar. Jika salah, maka itu adalah pelajaran untuk kamu. Dan berusahalah untuk mengambil keputusan sendiri tanpa meminta orang lain. So, see you.